Dianggap parasit keluarga. Bab 73. Hari PHK kok sampai dirayain ya Allah Mas Bojo. Terus, orang santai apa? Pengangguran sukses? Iya. Sewot Sofia masih menangis. Baru Sofia sadari, bersama Kalandra dirinya menjadi sangat manja. Layaknya sekarang, ia sampai merengek-rengek. 1 minggu lagi, kita kan mulai buka orderan bebek, ayam, sama ikan itu loh, Yang. Ya sudah, seminggu ini istirahat total dulu, yakin Kalandra. Oh, 1 minggu lagi beneran dimulai, Mas. Balas Sofia langsung bersemangat. Ya sengaja aku adain dadakan. Karena aku tahu, istriku paling enggak bisa diem. Kamu itu tipikal yang bisa sakit atau malah stres kalau enggak punya kesibukan, apalagi kesibukan yang menghasilkan uang, kan? Balas Kalandra tak lagi menertawakan Sofia. Malahan, ia menatap wanitanya itu penuh cinta. Lihatlah, setelah terlihat tak percaya, Sofia langsung tersipu dan juga tersenyum kegirangan. Cantiknya kalau lagi gitu, ucap Kalandra sengaja memuji. Sofia langsung kikuk seiring kedua pipinya yang menjadi bersemu. Aku memang secantik ini, Mas. Ia sengaja membalas pujian Kalandra. Lihatlah, suaminya itu langsung terbahak, menggunakan tangan kanannya untuk membekap mulut guna meredam tawa. Mas, aku butuh kompor. Paling enggak 2 lagi biar besok masaknya cepat. Iya, aku tahu. Daripada segepok berlian, kamu kan lebih bahagia kalau dikasih kompor dan wajan. Ah, kata siapa, Mas? Kalau memang dikasih ya aku mau-mau saja. Sofia yang nyaris meninggalkan Kalandra, buru-buru balik badan. Kalandra yang sedang mengancing kemeja lengan panjangnya sambil mematut pantulan bayangannya di cermin rias yang ada di kamar, menjadi tercengang. Setelah sempat terdiam dan membuat suasana kamar mereka makin hening, Kalandra yang sudah terlihat sangat segar karena pria itu memang baru beres mandi, berkata, ini tadi aku salah ngomong, ya. Sofia yang sudah ada di depan pintu langsung menggeleng. Enggak, sih. Kendati demikian, Kalandra tetap merasa dirinya telah salah bicara, apalagi perkara segepok berlian. Kapan, Mas, segepok berliannya? Lanjut Sofia. Kalandra langsung mesem. Ia berangsur menatap Sofia. Nanti aku kirimi fotonya dulu. Foto. Maksudnya, aku milih-milih dulu, gitu, Mas. Todong Sofia bersemangat. Tapi bukannya menjawab, Kalandra yang tertawa malah menghampirinya kemudian memeluknya. Fotonya dulu, barangnya nyusul. Bantu doa yang kenceng biar cepat dapat rezeki buat belinya. Ucap Kalandra masih mesem-mesem. Siap, Mas. Nanti aku bisa ngomong lebih kenceng dari mama pokoknya. Sofia menahan tawanya. Lagian Mas ngadi-ngadi. Bahas-bahas berlian. Siapa juga yang enggak mau? Kalandra hanya menahan tawanya kemudian berangsur memandangi wajah Sofia. Wanita itu baru saja mengakhiri dekapan mereka, tapi langsung membantunya mengancing setiap kancing kemeja yang belum terkait. Kamu bahagia, kan? Tanya Kalandra serius. Sebelumnya, Kalandra belum pernah seserius sekarang. Bahkan walau sebelum menikahinya, Kalandra tipikal pendiam dan baru akan berbicara jika perlu. Mas, jangan tanya yang gitu-gitu, aku parno. Keluh Sofia sambil merengut. Sofia takut, ada maksud lain semacam firasat dari pertanyaan yang baru saja Kalandra tanyakan. Itu juga yang membuatnya sebal menahan was-was.
Kalandra menahan tawanya kemudian membingkai erat kedua sisi wajah Sofia karena memang gemas. Aku hanya mastiin. Soalnya dari kita menikah, kamu beneran enggak pernah istirahat. Di rumah pun, ada saja yang dikerjain. Menyimak itu, Sofia langsung tersipu. Aku enggak hanya bahagia, Mas. Karena aku bahagia banget. Ucapnya yang kemudian juga berkata, makasih banyak, ya. Kalandra yang mesem berangsur mengangguk-angguk. Kemudian ia sengaja memejamkan mata, memajukan wajahnya kepada Sofia, sambil mengerucutkan bibir berisinya. Jangan pura-pura enggak tahu. Aku tahu kamu tahu apa yang aku mau. Ucap Kalandra yang meski niatnya pura-pura mengomel kepada Sofia, tapi tetap saja menjadi menahan tawa. Membuat kebersamaan mereka yang harusnya romantis malah menjadi lawak. Karena meski Sofia sudah berangsur mengekap bibir Kalandra, wanita itu malah sibuk menahan tawanya. Hari-hari selanjutnya, mereka sibuk menjalankan bisnis baru mereka. Satu keluarga bekerja sama, bersama Daim yang juga ikut membantu atas keantengannya bermain di troli bantu jalan. Semacam plastik vakum, label produk, bumbu-bumbu sudah mulai disiapkan. Meski memang akan lebih nyaman jika memakai kantong plastik, Kalandra sengaja menjadikan konsep ramah lingkungan untuk wadah usahanya. Ia menggunakan besek atau itu piti, anyaman bambu yang bisa terurai dengan baik jika sudah tidak dipakai. Namun untuk pembelian dalam jumlah banyak, atau semacam pembelian khusus untuk paket hadiah, Kalandra juga sudah sampai menyiapkan kantong ramah lingkungan. Sayang, tunggu. Ucap Kalandra sambil mempersiapkan kamera di ponsel pintarnya. Sofia yang sudah siap menyiramkan air panas ke bebek yang sudah dibeli, langsung terusik. Itu mau ngapain? Rekam jadi video, buat promosi. Yakinin pembeli kalau kita produksi rumahannya sangat steril. Lihat, dapur kita sampai sesteril ini, ucap Kalandra. Aku perlu dandan enggak, Mas? Sofia langsung siaga karena biar bagaimanapun, ia yang baru mandi sama sekali belum sisiran apalagi merias wajah. Rambutnya saja masih dicepol asal. Walau hanya ditertawakan oleh Kalandra, Sofia langsung sigap buru-buru pergi. Dandan dulu, Mas. Biar kamera Mas enggak kebakaran. Enggak dandan pun, kamu tetap yang paling cantik buat aku, Yang. Ayo cepetan sini. Kalandra yang memang memakai pakaian santai, tak kuasa mengakhiri tawanya. Tunggu, Mas. Enggak ada 5 menit. Kali ini Sofia agak berseru. Ibu Kalsum yang tak sengaja melihat dari teras depan sambil memomong Daim, langsung merasa memiliki kembaran. Karena belum lama menjadi istri Kalandra, Sofia sudah lebih berisik darinya. Kurang dari 5 menit, Sofia sudah kembali dengan rapi. Ini kita syuting, yah, Mas. Harusnya sudah aman. Semuanya rapi dan memang terbiasa rapi. Ya sudah, Mas. Aku siap. Bentar-bentar. Itu bibir kenapa semenor itu? Sini dulu, jangan begitu. Ah, Mas. Ini kan biar kelihatan di kamera. Biar gonjreng-gonjreng, Mas. Kehebohan Sofia dan Kalandra yang malah mirip anak kecil membuat Ibu Kalsum yakin, andai nanti Sofia hamil, pasti anaknya perempuan. Apalagi selain pengantin baru itu sama-sama manja, Sofia juga jadi hobi dandan. Nah, biar. Baguslah. Nanti kalau sudah 1 tahun, adikin lagi. Biar rumah ini super rame pokoknya. Kurang kamar,
bangun lagi di belakang. Ucap Ibu Kalsum berbisik-bisik pada Daim yang ia emban dan ikut cengar-cengir layaknya dirinya. Video promosi benar-benar dimulai. Dari proses pembersihan bebek kemudian pemasakan dan terakhir pengepakan. Terakhir setelah semuanya terkemas, proses distribusi ke pembeli juga sampai direkam. Barulah di malamnya, Kalandra mengedit setiap rekamannya menjadi lebih baik lagi, di laptopnya. Di tempat tidur, Sofia yang duduk sila tengah sibuk membalas setiap orderan di ponsel Kalandra. Karena dari semua promosi yang mereka lakukan, Kalandra menjadi penjaring pembeli yang paling banyak. Yang beli ke Sofia hanya beberapa. Namun Widi, Rani dan Ibu Nur sudah sampai menjadi DP usaha Sofia. Malahan hari ini, Widi sudah sampai berhasil menjual 9 bebek. Kenyataan yang sangat Sofia apresiasi. Ada satu orderan di Kalandra yang langsung mengusik Sofia. Itu kontak Irfan tapi memanggil Kalandra Mas. Bisa Sofia pastikan itu Ririn. Diurus saja. Kalau beli mah oke, kalau macam-macam ya diulek aja buat bumbu penyedap, yang, ucap Kalandra masih fokus dengan kesibukannya mengedit. Karena bukannya fokus, ia malah tersipu memandangi sosok sang istri yang ada di video. Buat bumbu gimana, Mas? Yang ada pembeli bebeknya pada keracunan. Keluh Sofia yang kemudian juga berkata, Mase, ada yang minta versi ayam kampung sama ayam biasa. Laksanakan, minggu depan pasti ada. Ayamnya nunggu panen dulu, ucap Kalandra. Namun, Sofia yang merasa Kalandra sudah terlalu lama mengedit video bahkan ia sudah sampai sangat ngantuk, malah menjadi curiga. Dari tadi Mas ngapain, sih? Masa iya, enggak beres-beres? Udah mau 2 jam, loh. Nonton apa itu, aku jadi curiga. Sofia nekat menghampiri Kalandra. Kalandra langsung tersipu, seperti biasa. Sibuk menahan tawa dan benar-benar ceria. Nonton kamu ih. Ya Allah, Mas. Kok di video aku cantik banget, ya? Langsing gitu, kulitnya juga glowing. Ah, ini kamera HP Mas jahat banget. Sofia duduk di pangkuan Kalandra karena suaminya itu juga sampai menuntunnya. Kalandra mendekap mesra pinggang Sofia menggunakan tangan kiri yang tidak memegang mouse. Mereka membahas video promosi yang kadang membuat mereka menahan tawa sampai lemas. Jangan kecapaian. Tetap wajib istirahat walau pesanan membludak, ucap Kalandra sambil mengelus-elus punggung sang istri yang tengah ia peluk. Sofia mengangguk-angguk kemudian membiarkan Kalandra menggandengnya. Pagi ini, suaminya itu akan pergi kerja. Sudah rapi dan niatnya menggunakan motor. Namun melihat langit yang gelap, Sofia meminta suaminya itu untuk pergi menggunakan mobil. Hai. Sapaan tak berdosa itu dari Pak Haji yang sudah duduk di luar gerbang rumah orang tua Kalandra. Walau sama-sama mengetahui, Kalandra dan Sofia kompak mengabaikan Pak Haji. Aku sudah pakai jaket, kok, yang. Nanti sekalian pakai mantel hujan, ucap Kalandra yang tengah memakai sepatu pantofel warna merahnya. Langitnya masih segelap ini, Mase. Mirip jenazah yang masih gentayangan. Pakai mobil sajalah. Telat dikit enggak apa-apa daripada sudah hujan-hujanan, ya telat juga, ya sakit juga, ucap Sofia yang kemudian pamit mengambil kunci mobil, membuatnya masuk ke dalam rumah. Melalui ekor lirikannya, Kalandra mengawasi Pak Haji. Penuh ketenangan dan memang tak terusik oleh hadirnya pria tua yang makin hari kulitnya makin gelap,
ia menuju mobilnya yang memang sampai ditutup menggunakan penutup mobil khusus. Berhubung mobilnya terparkir tak jauh dari Pak Haji, ia sengaja mengibaskan penutup mobilnya ke arah Pak Haji yang detik itu juga sibuk bersin dan sampai batuk-batuk. "Woi, aku mau beli bebek sama ayam ungkep kok disiksa gini?" "Pembeli itu raja, loh," protes Pak Haji. Kalandra tak peduli, dan tetap mengibaskan penutup mobil hingga tuntas sebelum akhirnya, ia juga melipatnya rapi, menaruhnya di teras. "Bengek-bengek, sono," batin Kalandra. Apalagi selama 1 minggu ini, penutup mobil itu sudah melindungi mobilnya dari segala kotoran maupun terpaan air hujan. Tak lama kemudian, Sofia yang baru datang, kebingungan melihat Pak Haji. Namun setelah menghirup udara di sana yang kurang nyaman di hidungnya, ia paham. Alasan Pak Haji begitu pasti efek penutup mobil Kalandra. "Ya Allah, tolong hujan yang deras sederas-derasnya," ucap Kalandra sambil menerima kunci mobilnya dari Sofia. "Aku mau mampir, bertamu ini. Mau lihat proses pembuatan ayam dan bebek ungkepnya," ucap Pak Haji yang sampai sesak napas, bersin, bahkan terkesan bengek. "Enggak usah, terima kasih." Kalandra langsung menyikapi dengan sinis, tapi ia segera mundur padahal ia baru membuka pintu mobilnya. "Kenapa, Mas?" Sofia melongok, memastikan keadaan dalam mobil sang suami. Tak ada yang salah. Aromanya pun masih sama. Semuanya ia rasa wajar. "Aroma mobilku kok enggak enak banget, ya?" ucap Kalandra sambil memijati hidungnya yang memang mancung. Sofia mengernyit heran. "Emang wangi jeruk, kan?" ucapnya.